kita hadapi pada tahun 2022 ini, yang pertama adalah pendaftaran partai politik, dan yang kedua daftar pemilih berkelanjutan, yang ketiga dalam tahun ini pun ada rapat untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Nah, sekarang melangkah untuk penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, melangkah pada jumlah penduduk sudah 199.000 lebih. Nah, kalau untuk penambahan kursi harus 200.000, jumlah penduduk 200.000 plus 1. Itu baru penambahan kursi. Karena dalam undang-undang pemilu jumlah kursi 150 sampai 200.000 itu 25 kursi. 200.000 plus 1 sampai 250.000 30 kursi. Nah, dan ini tahun ini kita melakukan, kita mau menetapkan itu juga tahun ini. Mudah-mudahan bisa capai. Ya, dan itu tentu penyelenggara pemilu harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol, dan pemerintah daerah yang memiliki data dalam hal ini untuk capek menyangkut kependudukan, karena syarat jumlah kursi adalah syarat kependudukan. Baik, untuk sementara itu dulu saya kembalikan. Sampai hari H pemilihan itu banyak orang yang tidak coblos, dan kalau didemo oleh para calon anggota DPR. Pilkada kemarin juga begitu. Kita pas mau coblos itu saya selesaikan misalnya di 3 desa, orang suratan coblos, nama tidak ada tapi kawin tidak ada KTP semua. Nah, ini saya pikir kalau misalnya kita tidak urus juga, kita berdosa juga Bapak, karena orang WNI lalu kemudian karena kami sebagai pengawas lalu tidak mengawasi KPU, lalu kemudian mereka tidak ikut pilih, kan ini kita tidak baik. Nah, kemarin itu KPU punya satu program itu yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Itu daftar pemilih itu mereka daftar terus sehabis pilkada pemilu, mereka daftar terus. Tetapi saya lihat ini masih ada kelemahan yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan, itu datanya itu hampir tidak akurat. Kami juga mengawas, lalu kami cek juga di desa-desa, ternyata juga tidak banyak yang tidak diakomodir. Dalam hal ini ada pemilih baru juga mereka tidak data. Nah, ini mumpung karena dari Kesbangpol ini kan program Pemda, jadi saya usulnya bagaimana Kesbangpol ini kan kepentingan satunya adalah Pilkades. Bagaimana Pemda itu pertemukan kita antara Bawaslu KPU dengan para kepala desa untuk coba diskusikan masalah ini, kira-kira mana. Karena ini tiap tahun pilkada ulang-ulang, pemilu ulang-ulang juga DPT selalu bermasalah sih. Akhirnya orang tidak ikut pilih dan sebagainya. Nah, ini mumpung ada namanya daftar pemilih berkelanjutan ini, kita untuk bersama dengan kepala desa dong, kita omong dulu kira-kira data-data yang dari sana bagaimana, supaya kita bisa runut kembali. Oh, kalau gitu KPU kembali salah daftar, berarti kita mulai ulang. Nah, ini kan ada baiknya juga untuk pilkada sebentar ini akan mulai ini. Mungkin kalau dalam waktu dekat ya, kalau perwakilan Pemda sudah kesini, jadi bisa informasi kepada Pak Bupati, kita bisa bertemu supaya kami kepentingannya DPD, Bapak dong kepentingannya adalah pilkada seperti itu. Barangkali saya itu Bapak, saya kembalikan. Itu sudah jalan. Jadi Bawaslu melakukan fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi hari ini kita masuk konteks pemilu, nanti pada saat 2023 baru kita masuk pada pemilihan. Jadi pemilu dan pemilihan dia akan berjalan beririsan menuju serentaknya 2024 yang terjadi pada pemilu itu 14 Februari, sedangkan untuk pilkada atau pemilihan serentaknya itu di 21 November 2024. Tahun yang sama, tetapi 2 pemilihan
dua rezim yang berbeda, pemilu dengan pemilu. Ini harus perlu dipahami. Yang berikut terkait dengan penindakan. Penindakan pelanggaran ini tugasnya itu hanya di atas di Bawaslu. Bawaslu yang punya tugas untuk kemudian melakukan tindakan tindakan pelanggaran terhadap pelanggaran. Jadi potensi-potensi yang kita review kembali pelanggaran yang kemarin kita bicara. Nah, ini yang menjadi seksi untuk diperbincangkan untuk kemudian pemilu ini kalau bisa kita kurangi. Jadi kemarin itu kan tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa adanya tindak pidana pemilu dalam hal money politik yang di seluruh Indonesia masuk dalam 5 besar sampai pada putusan pengadilan. Ini sungguh luar biasa karena potensi money politik di urusan pemilu. Saya kira soal etika, soal kita bagaimana merasakan kepentingan keadilan itu, keadilan masyarakat dan keadilan untuk kita. Kalau kita saja hanya melihat dari aspek kita, maka itu bisa jadi soal. Tapi kalau kita lihat dari aspek masyarakat, aspek orang banyak, aspek ini ya sudah, kepentingan individu harus diletakkan di tempat yang paling rendah.